Apple kembali merilis inner monitor terbaru mereka yang merupakan adik dari P8 dan P5 yang hanya menggunakan satu balance armatur. Di kepala kalian mungkin satu balance armatur suaranya B aja. Biar gak panjang lebar, senggol dulu bos. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Di penghujung tahun ini, Apple mencoba peruntungannya dengan merilis inner monitor terbaru mereka yang hanya menggunakan satu balance armatur. Tapi satu balance armaturnya ini tentu ada kespesialan tersendirinya. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang sebelumnya dirilis yang menggunakan hybrid configuration dan multi driver, kali ini hanya menggunakan satu BA. Teknologi yang disematkan dalam balance armaturnya ini juga cukup menarik, yaitu mereka mengklaim bahwa ini adalah self-developed balance armatur unit. Itu menarik ya kalau kita bilang, karena mereka nggak beli langsung dari Sonyon ataupun Knowles yang langsung jadi gitu, tinggal dipasang aja di inner monitornya. Nggak, mereka bilang ini self-developed. Saya nggak tahu ya sampai sedalam apa mereka developnya. Saya nggak bisa memberikan gambaran teknisnya, karena saya juga nggak paham sih. Yang kedua yaitu mereka menyematkan teknologi yang cukup menarik juga, yaitu SMAT Electro-Acoustic Intermodulation Technology dan Nautilus Acoustic Maze Technology yang biasa digunakan pada speaker home yang high-end. Dimana semua teknologi yang tadi saya sebutkan men-enhance performa dari balance armatur unit di Apple Magic One ini. Untuk kabelnya sendiri tentu saja kabel yang sudah dual pin universal 0,78 yang memudahkan kalian untuk mengganti-ganti kabelnya tentu saja. Dengan bahan high purity hybrid SPC. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video kita yang paling setia, yaitu HiFiGo yang menjadi sponsor untuk video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Kalian bisa cek aja langsung, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, packaging dari inner monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Kalau berbicara soal kelengkapan sendiri, inner monitor satu ini cukup oke lah di kelas harganya. Dia memberikan air tips yang tidak pelit dan juga case bulat seperti ini yang digunakan juga pada P5 dan P8. Serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang esensial, yaitu kabel, kitab-kitab, dan juga inner monitornya tentu saja. Sensasi unboxing dari inner monitor satu ini pun ya cukup oke lah untuk kelas harganya. Jadi tidak straight to the point banget gitu, enggak. Untuk sensasi unboxing untuk kelas harganya masih bisa dikategorikan cukup oke sih. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk packagingnya. Memang bukan packaging yang bikin mind blowing banget, tapi bukan yang bad banget, enggak juga. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Untuk build-nya dari inner monitor satu ini berbahan resin yang transparan, jadi kalian bisa melihat isi dalam inner monitornya dan terasa cukup solid inner monitor satu ini dan tidak terkesan kopong saat dipegang juga seperti ini. Dan tidak terdapat fan hole ataupun marking sama sekali di bagian dalam housingnya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan resin ya, sama seperti housingnya, jadi bahannya sama. Dengan nozzle yang lurus seperti ini, dengan diameter kita coba ukur saja. Oke, diameternya sekitar 5,5 mm ya. Perlu kalian perhatikan untuk air tipsnya. Dan sudah ada filternya seperti ini. Dengan nozzle yang sedang aja, tidak terlalu panjang ataupun pendek, dan tidak ada lipsnya di inner monitor satu ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya juga memiliki bahan resin seperti ini dengan desain two-tone. Bagian atas ini ada ornamen bentuk silver gitu, kalian bisa lihat seperti logo salah satu brand mobil. Kalian bisa tebak, tulis di kolom komentar di bawah. Dan memiliki corak berpasir putih gitu ya di bagian bawahnya, dan ada tulisan Magic One berwarna silver seperti ini. Dan di sisi kirinya ada Avul, jadi Avul dan Magic One di sisi kiri dan kanan. Faceplate-nya sendiri datar dan cukup halus ya untuk finishingnya. Kalian bisa lihat detailnya seperti ini ya. Dan tidak ada permainan tekstur sama sekali di bagian faceplate-nya. Ini mengingatkan saya juga pada desain dari inner monitor two-tone, yaitu Kara dari Tangjim. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang universal dan terdapat air hook transparan yang preform seperti ini. Untuk kabelnya sendiri berwarna silver dan ada aksen-aksen black line-nya seperti ini. Dengan bahan high purity OFC SPC. Chin slidernya juga berbahan metal ya.
dengan splitter juga berbahan metal yang berkelas dan berbobot. Di bagian bawahnya ini braided 4 wires yang cukup tebal dan agak sedikit kaku menurut saya. Dimana jacknya ini adalah jack straight plug 3,5 mm. Harusnya sih bisa diberikan jack yang lebih baik sih, mungkin jack modular gitu. Akan menjadi opsi yang menarik sih. Untuk build quality dari ini monitor satu ini kami berikan skor B+. Desainnya sangat cantik dengan build yang full resin menurut saya. Jadi resinnya kokoh, kesannya aja nggak terkesan kopong gitu. Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting dari in-ear monitor satu ini dia memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang ke kecil ya. Jadi housing ini bisa dikategorikan sedang ke kecil. Dan menurut saya juga versatile untuk semua jenis telinga. Untuk ergonomisnya sangat bagus banget di in-ear monitor satu ini. Memang ada fin-nya sedikit di bagian atas, tapi tidak ada yang sudut-sudut yang tajam ataupun mengganggu sama sekali saat dipakai in-ear monitor satu ini. Untuk bobotnya sendiri, housing in-ear monitornya tidak terlalu berbobot atau mengganggu banget. Walaupun kabelnya ini cukup tebal ya, jadi memang lebih berbobot kabelnya terasa. Tapi masih manageable, bukan ranah yang sampai annoying banget gitu, enggak. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear, regular to deep fit seperti ini. Jadi dia flush banget di telinga saya. Untuk kekedapan, gripnya super banget. Digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Kalian pakai ini untuk monitoring di atas panggung ataupun mixing, ini nice juga sih menurut saya. Karena memang fittingnya ini tergolong cukup snug. Walaupun cukup snug, untuk pemakaian jangka waktu panjang menurut saya masih sangat-sangat nyaman. Dan tidak terkesan super panas banget ya. Jadi karena memang housingnya agak kecil sih. Dan cukup snug, itu very nice dan tidak terkesan terlalu panas. Dan untuk skenario telinga saya sendiri, ini adalah fitting single balance armatur terbaik yang pernah saya coba. Bahkan lebih baik daripada in-ear monitor ini, monitor kebanyakan yang saya coba. Dan secara umum kami berikan skor S- untuk fitting dari Magic One ini. Saya sangat suka fitting dari Magic One ini. Dan AFUL sangat baik dalam membuat in-ear monitor dengan fitting yang superb. P5, P8 fittingnya juga nice. Walaupun mereka menggunakan balance armatur dan dynamic driver yang kita bisa kategorikan 5 dan 8 unit ya, drivernya itu cukup banyak. Tapi mereka masih bisa membuat fitting yang nice. Kalau single balance armatur tentu saja dengan berbagai macam teknologinya dia tetap memberikan fitting yang super banget. Bahkan lebih bagus dibandingkan P8 dan P5. Recommended banget untuk fitting. Coba semua in-ear monitor yang snug fittingnya kayak gini ya. Pasti happy banget sih telinga kalian untuk jangka waktu pemakaian yang panjang. Selanjutnya kita bahas suara dari in-ear monitor satu ini. Suara dari in-ear monitor satu ini tonalitasnya bisa dikategorikan neutral with a hint of warm dikit. Dan in-ear monitor ini memang boostingnya cukup neutral ya ke arah semua spektrum, tapi memang ada sedikit bumbu-bumbu warmnya pada saat didengarkan. Dan in-ear monitor satu ini tidak saya sarankan kalian menggunakan smartphone karena kurang greget, kurang maksimal untuk mengeluarkan dinamiknya, potensinya. Saya tetap sarankan kalau bisa DAP ataupun minimal lah, dongle lah. Dan untuk suara yang saya suka sendiri adalah suara yang neutral warm. Oke, untuk suara dari in-ear monitor satu ini, bassnya ini terkesan cukup netral dan sedikit warm ya. Kurang menyajikan tekstur DD di in-ear monitor satu ini ya, karena memang balance armatur bukan DD. Impact-nya somehow not bad ya, dengan punch yang biasa aja. Rumble-nya somehow ada, tapi sedikit ya, tapi ya not bad lah, at least ada. Untuk speednya di sini ya bisa dikategorikan cukup gesit karena balance armatur tidak kaget juga. Secara kuantitas sih menurut saya agak sedikit kurang untuk yang cari bass yang fun ya. Tapi kalau kalian cari yang netral pasti dapet. Walaupun tentunya dengan kuantitas seperti itu dia tentu saja tidak akan bleber-bleber klap ke bagian mid atau lower midnya. Kalau kualitasnya sendiri bersih, cukup rapi, namun teksturnya aja yang menurut saya agak kurang di in-ear monitor satu ini. Karena basshead sih jauh-jauh aja deh dari in-ear monitor satu ini, apalagi yang cari tekstur DD ya. Eksekusi bassnya sendiri untuk lagu top 40 menurut saya agak kurang, apalagi kalian yang EDM head ya, yang suka lagu-lagu EDM pastinya agak kurang puas. Tapi yang menarik bassnya ini walaupun untuk single balance armatur cukup oke lah untuk penilaian saya. Karena biasanya balance armatur single itu bassnya agak letoy ataupun terlalu mendem ya, begitulah gambarannya. Untuk mid sectionnya di in-ear monitor satu ini posisinya sedikit maju. Male vokalnya bodinya ini cukup oke. Walaupun untuk selera saya sedikit kurang tebal.
dengan dinamika yang oke juga di inner monitor satu ini. Artikulasinya juga nice, walaupun sedikit kaku ya, khas BA, dengan emosi yang cukup oke di inner monitor satu ini. Presentasi male-nya ini cukup netral dengan sedikit warm body yang memberikan kesan yang tidak boring. Female-nya ini memberikan suara yang cukup forward dan sedikit tebal, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang dapet. Masih dalam kategori yang terkontrol sih overall. Selebihnya sih bagus, semua jelas dan detail-detail nada-nada tinggi juga dapet. Female-nya ini masih tergolong cukup aman juga dari yang namanya shouty di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya ini cukup baik disajikan untuk kelas 1 balance armatur. Memang bukan yang ternatural tapi nice proportion dan presentation dari inner monitor satu ini. Untuk treble-nya bisa dikategorikan pas walaupun sedikit kopong ya menurut saya. Dengan kesan cering yang terdengar tapi tidak membuat puas. Somehow emang khas balance armatur sih. Mikro detailnya so-so aja dengan nuance yang masih oke lah. Masih aman sih sebenarnya untuk treble-nya, tapi bukan yang terbaik menurut saya. Selain itu untuk sibilance-nya cukup aman di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Magic Wand ini kami berikan skor B+. Kita bicara sekali lagi soal single balance armatur aja ya di sini ya. Bassnya nice di sini, mid-nya neutral dan aman, serta treble yang sedikit out of control menurut saya. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini adalah presentasi yang cukup neutral dan bisa diandalkan untuk kalian yang memang mixing lagu ataupun bawa ke panggung sekalipun. Untuk timbernya sendiri sebenarnya oke-oke aja, cuma agak sedikit metalik di bagian treble-nya, but overall it's nicely done. Untuk soundstage-nya dari inner monitor satu ini, soundstage-nya untuk white-nya cukup oke, cukup wow untuk kelas 1 BA malah. Walaupun depth-nya ini agak sedikit ya B aja sih, nggak jelek-jelek banget. Ada sedikit kesan depth-nya, tapi bukan yang spesial banget dengan tinggi yang agak sedikit kurang. Jadi simply, inner monitor satu ini menghasilkan soundstage yang 3D, tapi B aja sih. Untuk detailnya kita bilang kalau dari kelas 1 BA ya, ini mantep banget ya. Tapi kalau kita bilang konteksnya 1 BA. Tapi kalau kita bilang konteksnya multi BA ataupun hybrid, mungkin masih agak kalah sih inner monitor satu ini. Untuk clarity-nya dari inner monitor satu ini bagus banget. Untuk 1 BA ini superb banget dan saya tidak ada komplain sama sekali untuk clarity-nya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke di inner monitor satunya, mengingat dia cuma 1 BA ya. 1 BA dia memiliki separasi yang cukup nice menurut saya. Walaupun kalau kita bilang kesan imagingnya, ya kita bilang layering-nya agak sedikit kurang. Not the best, not a bad, tapi not the best juga. Dengan gambaran itu yang middle row. Jadi dia gambarannya itu di middle row ya. Dengan positioning instrumen yang menurut saya cukup good di inner monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Mengingat dia cuma 1 balance armatur dan ini bisa dikategorikan di atas rata-rata 1 balance armatur sih untuk teknikalitasnya. Tapi kalau kita bilang inner monitor lain yang bisa saya pick ya di kelas harganya untuk melawan inner monitor satu ini dari segi teknikalitasnya, saya rasa masih ada banyak sih di pasaran. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini kalau kita bicara soal 1 BA, di pikiran saya ini pasti sudah membatasi ekspektasi saya mengenai 1 BA. Dan itu mungkin sedikit cons yang juga membatasi kalian pada saat mau meminang inner monitor satu ini. But inner monitor satu ini cukup oke di kelas harganya, mengingat dia 1 BA ya. Tapi kalau lawan multi balance armatur mungkin kalian harus coba dulu saran saya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini, fittingnya ini nicely dan banget, enak banget, dan ini salah satu fitting yang saya cari-cari selama ini. Mantap sih. Untuk pro yang kedua yaitu ini adalah 1 balance armatur ya. Kalau bisa saya bilang ini adalah balance armatur yang diberikan mesin turbo. Jadi walaupun kemampuan balance armatur itu memang saya tahu pasti terbatas, baik dari segi tonalitas ataupun teknikalitas, tapi dengan mesin turbonya itu dia mengenhance kemampuan dari inner monitor satu ini. Untuk value for money dari inner monitor satu ini di angka 2 jutaan ya. Di angka 2 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Sebenarnya kalau kita bilang kalian cari teknikalitas dengan harga 2 jutaan, pasti ada inner monitor lain lah yang multi driver yang mungkin juga lebih bagus. Oke, selanjutnya kita bandingkan inner monitor satu ini dengan 1 BA yang saya punya dari Indonesia, 7 Acoustic Proxima. Bagaimana perbandingan kedua inner monitor ini yang menggunakan sama-sama 1 BA?
Oke, di sini kita menyajikan inner monitor yang sama-sama single balance armature ya. Di sebelah kanan ini ada Proxima dan di sebelah kiri ada AVUL Magic One yang terbaru. Untuk suara sendiri, Magic One ini terasa lebih warmer jika dibandingkan dengan Proxima, dengan bass yang lebih fun dan nampol jika dibandingkan Proxima. Jadi perhatikan itu ya. Jangan saya bilang bassnya lebih fun dan nampol kalian bandingkan dengan inner monitor lain, enggak. Di sini konteksnya hanya dua ini aja. Jadi biar kalian nggak out of the konteks lah. Sedangkan bass di Proxima ini lebih netral dan mundur jika dibandingkan bass di AVUL Magic One ini. Untuk midnya sendiri juga di AVUL Magic One ini lebih warmer sounding. Sedangkan di sini lebih neutral, less bumbu-bumbu di Proxima ini. Untuk Proxima sendiri suaranya juga lebih clearer dan jelas ya menurut saya. Tapi di sini lebih pleasing suaranya untuk mendengarkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, mungkin lebih fun, lebih all rounder di sini sih. Untuk suara sendiri memang kalau kita bilang ya di presentasinya memang di sini lebih smooth, lebih emosional, di sini lebih neutral dan lebih clear. Untuk treble-nya sendiri terasa lebih mundur di Proxima ini, namun lebih cering dengan decay yang lebih cepat. Sedangkan di Magic One ini lebih darker suaranya dibandingkan Proxima, dengan treble yang juga lebih smooth dibandingkan Proxima. Kesimpulan, Magic One ini adalah satu BA inner monitor dari AVUL yang menurut saya sangat menakjubkan dari segi suara maupun tampilan fisiknya. Tapi kita bilang satu BA, tetaplah satu BA dengan spektrum yang terbatas juga. Tapi menariknya inner monitor satu ini bisa kalian buat macam-macam juga. Mau kalian buat mixing, mau manggung, atau dengerin musik, bisa di inner monitor satu ini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Magic One ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Mohon maaf juga kalau suara saya agak sedikit kurang maksimal ya, karena memang saya suaranya lagi maco gini. Jadi ya mohon maaf di situ agak ngebas karena memang agak-agak ada pilek dikit. Tapi tetap harus semangat untuk produksi video ya. Jadi memang suara saya begini. Mungkin di video sebelumnya juga suara saya mirip-mirip begini, jadi mohon maaf ya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Magic One ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.